Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Diki Anggara Yakin. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pola komunikasi menurut para ahli serta kaitkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. Yang pertama yaitu menurut Laswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikator yang menimbulkan efek tertentu. Model komunikasi Laswell menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitik beratkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Kelima elemen komunikasi tersebut adalah komunikator, pesan, media, komunikan atau komunikator atau penerima pesan, efek atau efek. Dan merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirim pesan. What merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Laswell adalah elemen what yang merujuk pada isi pesan terkait dengan studi media tersebut. Dan channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Whom merujuk pada penerima pesan atau siapa yang menjadi penerima pesan. With what atau efek merujuk pada efek media yang ditimbulkan, yaitu efek ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kelebihan dan kekurangan komunikasi Laswell. Ya, itu kelebihannya, model komunikasi sangat sederhana, mudah dipahami, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Adanya konsep efek. Kekurangannya, tidak adanya konsep tujuan komunikasi, tidak ada konteks di mana komunikasi berlangsung, tidak adanya konsep umpan balik atau feedback, dan sebagai berikut di bawah. Komunikasi Shannon dan Weaver. Komponen dalam model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi SMCR juga menitik beratkan pada proses encoding dan decoding yang terjadi sebelum pengirim mengirim pesan dan sebelum penerima menerima pesan. Dalam model ini terdapat beberapa komponen, yaitu sender, message, channel, dan receiver, di mana masing-masing komponen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Model komunikasi MSCR itu sebagai berikut. Dan pengirim, sumber pesan atau orang yang mengorganisasi pesan. Keterampilan seseorang pengirim pesan atau sumber pesan mengirim pesan kepada penerima pesan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengirim pesan dan penerima pesan, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Dan dua, pesan adalah hal substansi yang dikirimkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Pesan dapat berbentuk suara, teks, video, atau lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pesan adalah isi pesan, elemen pesan, perlakuan, struktur, kode. Sudah dijelaskan di sampingnya. Dan yang ketiga, media yang digunakan untuk mengirim pesan, misalnya telepon, internet sebagai media komunikasi, dan lain-lain, dan biasanya digunakan dalam komunikasi bermedia. Namun jika merujuk pada bentuk atau konteks komunikasi lain, seperti misalnya komunikasi interpersonal, maka media komunikasi yang dimaksud merujuk pada 5 rasa melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia. Kelima rasa ini yang turut mempengaruhi arus dan efektivitas komunikasi. Kelima rasa tersebut adalah mendengarkan, melihat, menyentuh, mencium, dan merasakan. Mendengar, melihat, menyentuh, mencium, merasakan. Penerima, keterampilan komunikasi, yaitu orang yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerima pesan sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengirim pesan, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. 3. Model komunikasi Berlo mengikuti dan mengembangkan model komunikasinya berdasarkan model komunikasi Shannon dan Weaver yang dicetuskan pada tahun 1949. Dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, komunikasi dibagi ke dalam 5 komponen atau elemen, yaitu source, initiator, transmitter, signal, receiver, dan destination. Model komunikasi Berlo merupakan model yang menggambarkan proses komunikasi. Melalui model komunikasinya, Berlo menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi setiap elemen yang dimiliki individu dalam
proses komunikasi guna membuat komunikasi menjadi lebih efisien. Elemen-elemen dalam model komunikasi Berlo yaitu untuk sender atau receiver atau sumber atau pengirim. Sender, receiver atau pengirim pesan adalah sumber berasalnya pesan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elemen sender atau receiver atau sumber, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Yang kedua, keterampilan komunikasi merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi seperti kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, mendengar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sikap merupakan sikap yang diberikan oleh sender atau source atau sumber kepada diri sendiri, khalayak, dan lingkungan dapat memberikan perubahan makna dan efek pesan. Yang keempat, pengetahuan yang dimiliki sender atau sumber tentang subjek pesan membuat pesan di komunikasi memiliki efek yang lebih terhadap khalayak. Dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang subjek akan membuat pesan dan dikirimkan secara lebih efektif oleh komunikator. 5. Sistem sosial meliputi beberapa aspek sistem sosial seperti nilai-nilai kepercayaan, budaya, agama, dan pemahaman umum terkait masyarakat. Aspek-aspek ini mempengaruhi cara sender atau sumber dalam mengkomunikasikan pesan. Budaya merupakan bagian dari masyarakat yang juga berada dalam sistem sosial. Budaya merupakan salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, sebagaimana telah kita pelajari dalam komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya, bahwa latar belakang budaya yang dimiliki oleh individu dapat mempengaruhi dalam pembentukan serta penerimaan pesan. Manfaat mempelajari model komunikasi Berlo. Mempelajari model komunikasi dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah memahami akar model komunikasi Berlo, konsep model komunikasi Berlo, berbagai elemen dalam model komunikasi Berlo, berbagai kritik terhadap model komunikasi Berlo. Kritik terhadap model komunikasi Berlo yaitu dicetus oleh Berlo tidak lepas dari berbagai kritik. Adapun kritik terdapat model komunikasi Berlo adalah sebagai berikut: tidak adanya umpan balik sehingga sumber tidak mengetahui efek yang terjadi pada penerima pesan, tidak menyebut adanya hambatan-hambatan komunikasi, tidak adanya ruang untuk gangguan komunikasi, dan sebagainya. 4. Model komunikasi sakram. Model komunikasi sakram dijelaskan pada pengirim pesan mengirimkan informasi kepada penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan pesan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan umpan balik yang diberikan kepada pengirim pesan. Konsep utama dalam model komunikasi sakram: bidang pengalaman, konteks hubungan, konteks lingkungan sosial mempengaruhi bidang pengalaman, menggunakan metafora, model-model mental. Dalam model komunikasi sakram terdapat beberapa elemen komunikasi atau komponen komunikasi atau unsur komunikasi, yaitu pengirim pesan, encoder, decoder, interpreter, penerima pesan, umpan balik, media, gangguan. Model komunikasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu salah satunya model komunikasi sakram bersifat dinamis dan selalu berubah sehingga sangat membantu dalam berbagai praktek komunikasi secara umum. Dan kekurangannya yaitu model komunikasi sakram juga memiliki beberapa kekurangan, salah satunya pesan yang dikirimkan dan diterima mungkin saja ditafsirkan secara berbeda, dan model komunikasi sakram tidak dapat digunakan dalam berbagai tingkatan komunikasi dan proses komunikasi yang kompleks. Model Seiler itu pada 1988 memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebih universal. Menurut Seiler, antara pengirim pesan mempunyai 4 peranan, yaitu menentukan arti yang akan dikomunikasikan, menyandikan arti dalam suatu pesan, mengirim pesan, dan mengamati dan bereaksi terhadap penerima pesan. Yang di sini mengambil contoh dari kebijakan pemerintah Bondowoso dan menangani COVID. Komunikasi memegang peranan penting dalam menghadapi virus corona secara rasional. Hal ini sangat menentukan, menjadikan momentum agar bangsa ini tangguh untuk menghadapi musuh yang sangat berbahaya itu. Komunikasi yang baik dan efektif penting untuk menangkal kesimpang siuran berita tentang COVID-19, baik disengaja ataupun tidak. Komunikasi pemerintah bisa dipahami dalam konteks komunikasi dalam pengertian serangan virus corona. Konteks ini bisa dilihat pemahaman baik dari aktor, objek maupun tujuan dalam memerangi COVID-19.
komunikasi yang efektif menjadikan kebutuhan untuk mewujudkan hal di atas. Komunikasi efektif membutuhkan pendekatan faktual dan aktual. Dalam kondisi teknologi yang semakin canggih saat ini, jarak bisa menjadi kurang berarti. Kedekatan komunikasi yang dulu mengandalkan tatap muka ini berkembang dengan berbagai media yang ada di sini. Inilah peran teknologi informasi berbicara. Komunikasi pemerintahan tidak bisa lepas dari IT. Di atas semua itu, dalam komunikasi pemerintahan dibutuhkan transparansi dan keterbukaan sebagai tujuan dan strategi bersama melawan corona. Menurut saya, pengirim pesan mempunyai 4 peranan, yaitu menunjukkan arti yang akan dikomunikasikan, menjadi arti dalam suatu pesan, mengirim pesan dan mengamati dan bereaksi terhadap respon dari penerima pesan. Di samping itu, pola ini juga menerapkan pentingnya faktor lingkungan dalam proses komunikasi yang saat ini terjadi kasus corona atau COVID yang dapat mempengaruhi hakikat dan kualitas dari komunikasi. Sesuai dengan kebijakan pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, memiliki kaitan dengan teori simbol sosial karena makna tentang sesuatu terbentuk dan interaksi dengan individu lainnya dan masyarakat. Premis ini menjelaskan makna sebagai sesuatu yang berkembang dari interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Menurut Blumer, manusia berinteraksi melalui interpretasi atau mendefinisikan tindakan masing-masing individu. Respon yang diberikan tidaklah dibuat secara langsung melalui tindakan, melainkan berdasarkan atas makna yang diletakkan terhadap tindakan. Karenanya interaksi manusia dimediasi dengan menggunakan simbol dan signifikasi interpretasi makna dari tindakan manusia lainnya. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.